Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi di pelajaran sistem operasi untuk kelas 10 RPL ya. Kenapa kau pelajari sistem operasi bukan pelajaran komputer dan jaringan dasar ya? Nah, untuk komputer kan kemarin sudah. Jadi komputer dan jaringan dasar itu ada tiga mata pelajaran, yaitu komputer atau perakitan komputer, sistem operasi, dan nanti jaringan komputer gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sistem operasi. Walaupun ini materi ini sudah, tapi saya sedikit mengulas saja ya. Oke, kemarin kita sudah belajar juga tentang POS, BIOS, CMOS, booting. Kalau yang sudah lupa-lupa ingat, bisa dibuka lagi materi-materinya ya. Nah, sistem operasi itu adalah sebuah perangkat lunak yang bertugas untuk mengontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah kata dan lain-lain gitu ya. Atau sistem operasi juga merupakan penghubung antara pengguna komputer dengan perangkat keras komputer. Jadi dia itu sebagai jembatan antara pengguna dan perangkat keras gitu ya. Kita mau apa, itu akan dilayani oleh sistem operasi gitu. Misalnya kita mau membuka file, mau mengcopy file, mau menerangkan musik, itu diatur sama sistem operasi gitu ya. Dan sistem operasi ini adalah secara umum gitu ya. Setiap perangkat itu pasti punya sistem operasi. Contohnya laptop, komputer, handphone, kalkulator, TV ya. Itu pasti ada sistem operasinya gitu. Kalau nggak ada sistem operasi ya akan jalan gitu ya. Kayak ini contohnya ada Apple, ada Linux, ini Windows ya. Windows ini yang sangat familiar sekali karena kita sering pakai juga gitu ya. Atau misalnya ada yang udah pakai atau coba Linux, ada mungkin ya. Kemudian ada iOS, ada Android, ada Ubuntu. Ubuntu itu adalah bagian dari Linux atau macam-macam dari Linux. Linux itu kan sebuah sistem operasi yang bernama Linux gitu ya. Dan dia ada macam-macamnya, disebut dengan distro Linux. Itu ada Ubuntu, ada Fedora, ada Fedora, ada Mandriva, ada Blank OS, ada Garuda OS gitu ya, dan lain-lain. Kemudian komponen-komponennya itu ada UI atau user interface. User interface itu adalah tampilan. Kalau misalnya kita lihat tampilan dari Windows atau Linux atau Android atau iOS, itu tampilannya beda-beda. Mereka punya tampilan sendiri-sendiri gitu ya. Walaupun sama-sama sistem operasi, tapi tampilannya berbeda gitu ya. Kemudian ada kernel. Kernel itu adalah inti atau nyawa dari sistem operasi gitu ya. Dia yang intinya gitu ya. Dia yang melayani kebutuhan si user gitu dan kebutuhan si hardware. Kemudian sistem manajemen. Maksudnya ini sistem manajemen ya. Ini operasi juga adalah sebagai sistem manajemen juga gitu. Nah, apa yang di manage sama sistem operasi yaitu ada proses, yaitu semua proses yang dilakukan oleh laptop, oleh handphone itu diatur oleh sistem operasi. Kapan harus mengerjakan A, kapan harus mengerjakan B, kapan harus mengerjakan C gitu. Kemudian manajemen memori utama. Memori utama itu seperti RAM gitu ya. Kalau di handphone itu kan ada RAM dan ada penyimpanan internal ya, biasanya 232 atau 332. Nah, yang 3 itu adalah RAM-nya, yang 32 itu adalah memori sekunderinya. Nah, RAM itu dia kenapa kecil kapasitasnya? Karena dia bersifat sementara gitu, hanya menyimpan perintah-perintah pada saat komputernya nyala gitu. Tapi kalau secondary dia itu kalau misalnya menyimpan file di memori secondary itu bersifatnya selamanya gitu ya, jadi walaupun komputernya dimatikan itu filenya tetap ada gitu selama perangkatnya tidak rusak gitu ya. Kemudian manajemen sistem input output, contohnya ada mouse, ada keyboard, itu ada ada headphone, ada headset gitu ya, ada speaker, itu diaturnya sama sistem operasi gitu ya, kapan harus input, kapan harus output. Kemudian ada manajemen berkas file. Jadi dia tahu nyimpan file A itu di mana gitu ya.
Misalnya kalau kita cari itu cari misalnya di sini ya, kita cari file misalnya ppt gitu ya, dia akan mencari secara cepat gitu ya, tergantung bagaimana seberapa canggihnya dia punya sistem pencariannya gitu, atau seberapa baik dia menyimpan alamat berkas tersebut gitu. Kemudian sistem proteksi yaitu ada antivirus gitu ya, anti malware. Anti malware itu adalah aplikasi jahat gitu ya, malware itu aplikasi jahat. Kemudian ya antivirus, anti yang lain lah gitu ya. Kalau misalnya kita buka Windows Defender, ini di Windows 10 itu ada yang namanya Windows Defender. Nah, di sini ada beberapa security, di antaranya ada virus, ada akun, firewall ketika kita internetan, aplikasi dan browser, device security, macam-macam ya. Itu adalah security sistem operasi. Semakin canggih sistem operasinya, maka atau semakin up to date handphonenya, laptopnya, komputernya, maka security-nya akan semakin canggih juga gitu. Kemudian jaringan komunikasi, jadi laptop, komputer, handphone itu bisa berkomunikasi. Contohnya kita bisa WhatsApp-an, teleponan gitu ya. Itu juga diatur oleh sistem operasi. Kemudian ada command interpreter system, itu berupa perintah yang diberikan oleh user kepada sistem operasi. Misalnya, saya mau mengcopy file, saya mau menyimpan file, itu berupa perintah yang harus dijalankan oleh sistem operasi gitu. Oke, kemudian posisi sistem operasi itu ada di antara aplikasi dan perangkat keras. Jadi dia itu yang bertugas, aplikasi A dia menggunakan perangkat keras yang mana, aplikasi B dia menggunakan perangkat keras yang mana gitu. Misalnya ketika kita ingin mendengarkan musik, berarti kan hanya butuh memproses suara saja. Nah, kalau misalnya kita mau nonton film, berarti memproses suara dan gambar, begitu ya. Ini diatur oleh sistem operasi. Kemudian di dalam sistem operasi juga ada kernel, yaitu kernel itu adalah sebuah perangkat lunak juga yang menjadi bagian utama dari sebuah sistem operasi. Tugasnya itu melayani bermacam-macam program aplikasi untuk mengakses perangkat keras komputer secara aman gitu ya. Jadi kernel itu inti dari sistem operasi. Ya, si kernel ini dia tugasnya adalah apakah si aplikasi A itu membutuhkan prosesor, apakah si aplikasi A itu membutuhkan memori, dia akan melayaninya gitu dengan sepenuh hati dan raga, jiwa dan raga ya. Dia pasti akan melayaninya begitu. Kemudian kesimpulannya, sistem operasi adalah yang kita rasakan pada saat menggunakannya, betul nggak? Ketika kita menggunakan handphone, kita secara tidak langsung berinteraksi dengan sistem operasi, begitu, walaupun tidak terasa gitu ya. Padahal mah ada gitu, tapi gak kerasa, tapi ya gimana gitu kan. Kita tidak peduli apa yang dilakukan sistem operasi. Yang kita pedulikan ketika kita membuka suatu program, maka program itu dijalankan. Atau pernah misalnya programnya error, berarti ada something wrong gitu, atau yang ada yang salah gitu ya. Kemudian konsep sistem operasi adalah bagaimana cara sistem operasi itu manage pekerjaan gitu. Jadi dia memanage semuanya begitu ya. Kemudian itu atau nyawa dari sistem operasi adalah kernel. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan boleh bertanya di kolom komentar bawah. Oke, intinya sistem operasi itu sebetulnya kita mengenal apa sistem operasi, kemudian macam-macamnya gitu ya, tadi udah disebutkan, dan sampai kita belajar untuk menginstalasinya gitu ya. Bagaimana sih cara menginstal Windows 10? Kalian tahu apa itu instalasi? Instalasi itu adalah sebuah proses untuk menerapkan file-file ke dalam sebuah perangkat gitu ya. Misalnya kita punya sistem operasi Windows 10.
Nah, dengan cara instalasi adalah kita membuka instalasi tersebut agar bisa digunakan atau bisa dijalankan di komputer kita, gitu ya. Oke, misalnya sebetulnya di sini ada tugas ya untuk belajar instalasi ya. Ini ada job set 5. Jadi kalau misalnya kalau bisa ya dicoba ya di rumah yang ada laptop atau komputernya. Yaitu yang pertama, instalasi mesin VirtualBox, kemudian membuat virtual machine, menjalankan virtual machine, membuat virtual machine. Ini ada di modul. Oke, di modul sini ya. Nah, di sini ada, kalau misalnya mudah-mudahan modulnya masih ada ya. Di sini ada cara-cara instalasinya. Di sini kalau mau belajar sebetulnya bisa ya, belajar instalasi sendiri gitu ya. Saya juga waktu dulu belajar instalasi itu secara nekat gitu ya, tanpa ada tutorial. Waktu itu saya mencoba menginstal sebuah sistem operasi yaitu Windows XP, dan itu saya coba sendiri gitu ya, otak-atik. Alhamdulillah akhirnya bisa juga gitu ya, bisa juga install sendiri dan berhasil gitu. Jadi instalasi itu tidak sesulit yang dibayangkan. Nah, misalkan kalau mau cari di YouTube juga banyak, misalnya di sini instalasi Windows 10 gitu ya. Banyak sekali ini. Kalau mengikuti tutorial di YouTube gitu, misalnya install Linux. Nah, cara install Linux juga banyak sekali gitu ya. Tinggal asal tahu aja query-nya, atau kalian mau nyari instalasi apa sih gitu ya, itu ada sebetulnya di YouTube. Kalau misalnya kalian mau cari gitu ya, aduh saya buntu nih, yaudah cari aja tutorialnya gitu. Ya, sebetulnya inti dari pelajaran sistem operasi itu adalah sampai kalian bisa menginstal sebuah sistem operasi begitu. Kemarin juga kan saya sudah memberikan video juga, yaitu punyanya Bang Randy ya, salah satu YouTuber juga gitu ya. Dia membuat video tentang instalasi sistem operasi gitu. Oke. Kalau mau langsung coba silakan di rumah ya, atau di laptop atau di komputernya masing-masing, atau mau kerja kelompok juga boleh yang mau mencoba untuk instalasi sistem operasi. Tapi yang jelas kalian tahu, ternyata cara instalasi sistem operasi itu gitu doang gitu ya, gitu doang gitu. Tapi ya minimal kalian mengenal lah gitu ya. Sebenarnya kalau mau bisa itu harus dicoba gitu. Kalau nggak mau mencoba ya nggak akan bisa gitu ya. Itu aja sih intinya. Oke, mungkin dari saya ada lagi nggak ya? Jadi intinya itu sampai instalasi sistem operasi. Mungkin next kita akan coba menjalankan sistem operasi yang lain ya. Kita akan coba sedikit demo gitu ya. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan di kolom komentar bawah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.